Malam itu, jalanan Anyer tampak lengang, hanya suara ombak dari kejauhan dan hembusan angin laut yang menemani. Konon, siapapun yang melintas di jalan tua peninggalan kolonial Belanda ini tidak benar-benar sendirian. Ada sesuatu atau seseorang yang masih berkeliaran di sepanjang jalan ini, menuntut keadilan yang tak pernah datang. Inilah selengkapnya. Jalan Raya Anyer Panarukan dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Daendels pada tahun ke-1808. Sepanjang ribuan kilometer, rakyat dipaksa bekerja tanpa istirahat. Ratusan, bahkan ribuan orang tewas karena kelaparan, kelelahan, dan kekejaman penjaga Belanda. Tanah Banten yang subur menjadi saksi bisu penderitaan itu. Dan sejak saat itu, konon, arwah mereka tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, seorang sopir truk bernama Darto melintasi jalan Anyer sendirian. Jam menunjukkan pukul 2:10 dini hari. Lampu truknya menembus kabut tipis di antara pepohonan kelapa di tepi pantai. Awalnya, biasa saja, hingga radio di dalam truk tiba-tiba menyala sendiri. Berderak seperti menirukan suara langkah kaki yang teratur. Tok, 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 tok. Suara itu seperti langkah pasukan. Semakin lama, semakin dekat. Darto memperlambat truknya. Di depan sana, ia melihat sekelompok bayangan berjalan berbaris di tengah jalan. Mereka mengenakan seragam usang, membawa senapan tua, dan sebagian tak berkepala. Namun anehnya, langkah mereka tetap teratur, tidak goyah, tidak menoleh. Darto membunyikan klakson keras-keras, namun barisan itu tidak bereaksi. Justru, mereka terus berjalan menembus kabut, melewati truknya tanpa suara. Tubuh mereka tembus cahaya, wajah mereka kosong, dan aroma tanah basah menyeruak ke udara. Beberapa detik kemudian, semuanya hilang. Jalan kembali sepi, radio mati, dan angin berhenti berhembus. Darto yang gemetar segera menepikan truknya, membaca doa apapun yang ia hafal. Ketika ia melanjutkan perjalanan, matanya sempat menangkap sesuatu di spion. Sebuah sosok tinggi berseragam lusuh berdiri di tengah jalan, menatap punggung truknya hingga menghilang di kegelapan. Sejak malam itu, Darto tak pernah mau melewati jalan Anyer pada jam 2 pagi lagi. Ia percaya, jalan itu bukan sekadar peninggalan sejarah, tapi juga kuburan panjang bagi para jiwa yang mati teraniaya. Masyarakat setempat sering memperingatkan, jika kau berkendara di Anyer saat malam, buta, dan mendengar langkah barisan tentara di kejauhan, jangan menoleh, biarkan mereka lewat. Karena mereka bukan manusia yang kau kenal, melainkan Roro yang masih berjalan di bawah kutukan jalan yang mereka bangun sendiri. Mereka bukan legenda, tapi bagian dari sejarah yang menolak dilupakan. Dan sampai hari ini, Jalan Anyer tetap menyimpan bisikan masa lalu antara dunia orang hidup dan mereka yang tak sempat beristirahat